Selamat pagi. Idi. Sibak samping lagi aja. Rambut kayaknya makin pendek tuh. Iya, potong rambut gue kemarin. Biar apa? Soalnya biasalah, itu adalah penyakit orang yang rambutnya pendek. Giliran aku, ya kan gitu. Udah deh gue panjangin dikit. Padahal nggak apa-apa, cuma gatel aja. Terus ngeliat, Kayaknya kurang gitu ya. ini nggak rapi lagi nih, pendekin lagi deh, gitu kan? Lama-lama cepak lu, Bo. Enggak dong, enggak berani. Dulu udah pernah kan waktu Danya umur masih kecil, itu bondol terus kayak Fenita Daben gitu. Tapi menurut gua kan lu tuh, kalau kata mama gua, forum muka lu tuh kan panjang. Forum muka. Tante Sylvie dengan forum muka, say. Muka lu tuh kan panjang, jadi menurut gua sih lu tuh kalaupun lu bikin yang kayak pixie gitu, menurut gua sih cocok tetep lu. Kan soalnya dulu zaman Rihanna dengan rambut bondol umbrella Ella inget kan? Iya. Pengen kita dulu dapet juga masanya rambut gue kayak gitu, Bo. Aduh, tapi kan waktu itu beratnya juga masih 75 kilo ya, buntel juga sih. Tapi kalau gue, Iwet ngapain sih, Wet? Udah lo mandi sono. Pakai aja lo dengerin gue lagi nge-live. Udah kan lo habis capek ngomong sejam. Ngomong-ngomong, bukannya kita mau datang ke kantornya Iwet tanggal 1 Oktober? Iya. Wetandri Ramadan. Hari ini gue lagi baca. Iya, Bu Bek. Iwet lucu deh. Gue skill dikit ya. Emang ntar kena gak sih? Ada kakak Becky. Bentar. Kakak Becky. Untung ada Becky. Udah selamat deh, gue udah naikin dulu Becky deh. Oke. Kepo tapi Iwet. Good morning, Bu Bek. Happy anniversary dulu, Bu Bek. Pagi. Itu ada suaranya siapa? Suam-suam kuku ya di belakang. Hah? Suara-suara suam-suam kuku Yeni. Oh enggak, dia lagi di atas nonton TV. Dia di atas nonton TV, Ike di bawah live. Selamat ya, Kabek. 25 tahun cenah. Terima kasih, 25 tahun. Katanya 25 tahun perkawinan itu seperti a stroll in the park, Jurassic Park. Kemarin gue lihat fotonya Becky, ada Insaf juga ya, almarhum sama Ari Pulang. Ya ampun, itu emang fenomenal loh. Jadi ya teman-teman, kalau misalnya belum tahu, waktu tanggal 9 September 99 ada beberapa orang yang takut katanya kiamat. Tapi kalau Becky Tumewu memutuskan untuk menikah karena tanggalnya cakep banget. Jadi zaman orang-orang belum heboh sama tanggal kembar, dia udah kawin, Bo. 9999. Ya kan? Berarti lo nikahnya ada promo sale diskon dong, Kak. Waktu itu belum zaman, jadi gue nggak dapet diskon, ya kan? Tanggal kembar ya, Kak. By the way ya, kemarin lo habis ketemu sama ini ya, habis makan sama Pastor Jose Carol ya? Oh enggak, gue itu buka outlet. Buka outlet baru, betul. Yamatoten Aburasoba di Mall Emporium Fluid. Nah, jadi memang kita tuh kebiasaan setiap membuka outlet, kita tuh kita berdoa bersama untuk outlet tersebut gitu. Nah, it happen beberapa kali itu selalu ada Yose gitu, pendeta Yose yang bisa hadir untuk ya ikut mendoakan lah gitu kan, memulai segala sesuatunya dengan berdoa, memulai pernikahan dengan berdoa, punya anak dengan berdoa gitu ya Nek, supaya berkat Tuhan mengalir dan mengamankan kita di saat kurang aman. Entar kita kapan makan Yamatoten di Senayan City yuk? Ada kan? Yuk. Iya ada. Next. Jadi guys ya, nih si Iwet tadi kan nggak tahu Iwet masih dengar apa enggak. Mandi lu Wet. Jadi kan Kak Becky tuh kemarin habis lunch sama gua sama Lucy. Terus dia bilang gini, gua tuh pengen live deh, tapi ya secara kan kita kan ini ya Bo, masih. Nih dengerin ya Wet. Secara kita tuh kan kayaknya gatel pengen ngomong gitu ya, mau ada duit, gak ada duit, emang seneng ngomong kan. Iya.
kata Kabek gini, tapi kan semuanya berpasang-pasangan ya. Terus gue tuh meeting sama Iwet nggak jadi katanya gitu kan. Tuh, terus, Iwet mana janji meeting lo? Ya kan. Terus hadir dong gue sebagai jemaat JPCC ya kan, yang sama Becky kan. Kalau Lucy kan alumni ya, Say, udah mualaf Diana. Gue bilang gini, Kak, inget nggak value dari gereja kita? Apa tuh kata gitu? Biar kata kita belangsak-belangsak kan masih inget tuh ya. Iya dong. Mulai segala sesuatu dengan apa yang Tuhan percayakan di tangan kita. Gitu kan? Jadi daripada lo pusing mikir-mikir siapa ya partner gue, karena nyari partner tuh kan gak gampang ya Kak gitu. Iya. Terus daripada lo nungguin si Iwet nggak beres-beres kapan nggak tahu juntrungannya mau meeting, ya udah lu ikut aja sama kita dulu, yuk boncengan sama kita bertiga kata gue. Kemudian aku mengatakan pokoknya di mana aku dibutuhkan aku hadir gitu. Kita tuh bisa loh dibikinin YouTube ini kan, ya nggak sih, kita lunch seru gitu ya, terus kita rekam aja deh. Bisa dong, bisa. Semuanya bisa asal niat, bener gak? Jadi meeting juga nggak perlu lama-lama banget. Sebenarnya bisa besok juga bisa asal niat ya kan Wet? Hari dia sibuk, enggak dia sibuk botox. Oh iya, iya benar. Lagi promo terus tuh katanya dosisnya pas botoxnya. Soalnya kata dia puas banget, dia happy banget. Pokoknya buat cowok-cowok yang mau botox, yang perlu botox ke dokternya Iwet tuh. Itu kata Iwet, sabar. Tapi kan botox itu emang sama kayak cinta ya, harus pas, bener nggak? Oh iya. Jelek, kalau kelebihan juga nggak oke. Setuju nggak sih kalian? Sama seperti confidence atau percaya diri itu juga harus tahu. Emang kalau kelebihan kenapa? Coba aku tuh belum pernah, jadi aku nggak tahu. Kalau kelebihan kenapa emang? Yang mana nih yang kelebihan? Botox. Belum pernah gue. Masa sih Lus? Lu belum pernah botox? Lus, kalau botox kekencengan atau kelebihan itu jadinya kenceng semuka-muka. Lu nggak bisa berekspresi sama sekali. Yang ada tuh kayak mau ketawa, mau sedih, mau kan. Sama gini, ini kejadian makeup artis gue. Maaf ya, baru tetes mata, jadi mata agak-agak sembab gimana. Nah, jadi kejadian sama makeup artis gue nih, si Tante Oki, ya kan. Dari jauh, satu hari gue tuh harus makeup sama si Tante Oki. Gue ngeliat dia, dari jauh, kenapa mukanya marah banget ya, Bo? Gue bilang gitu kan. Kok mukanya marah banget? Kita janjian ketemu di di supermarket. Langsung gue tahu nih apa yang terjadi. Gue langsung bilang gini, Kit, gue bilang, kenapa muka lo kekencengan? Gue bilang gitu kan. Benar saja, ternyata dia itu pokoknya dia tuh saking deketnya sama dokter yang nyuntikin dia. Jadi dokternya bilang, Tante Oki, kamu tuh suntiknya nanti porsinya segini-segini aja ya gitu. Ada sisa botoxnya itu, ada sisa. Terus kata Tante Oki, ya elah Bo, kayak kita makan jagung manis kali ya. Aduh sayang nih ada sisa, abisin deh gitu ya. Tante Oki bilang, sayang deh ada sisa, kan pasti dibuang. Udah suntikin aja semua. Yang ada Bo, kencung, alisnya naik kayak gini. Pokoknya mukanya selalu marah dan heran untuk sekitar 2 bulan. Bahkan kata Tante Oki, waktu dia tidur pun dia lelah. Iya benar. Botox tuh kebanyakan capek karena ototnya kan kayak jadi kayak tegang ya. By the way Kabek, ini juga terjadi sama sahabat aku. Tapi bukan Iwet Ramadan, bukan Luna Maria. Ini gue cerita karena kayaknya banyak yang komen deh waktu itu. Bang Hotman tuh waktu itu tuh ini. Makasih ya Wet. Ayo guys, share live-nya. Makasih ya Wet. Pokoknya rahasia aman kalau sama Iwet. Jadi Bang Hotman itu kalau nggak salah gue sempat menemukan fotonya. Gue sih nggak tahu, tapi menurut gue, ini asumsi gue ya, itu kayaknya botoxnya terlalu banyak, terlalu kenceng. Jadi gue ngeliat tiba-tiba abang tuh kan suka bikin video, jadi alisnya tuh naik gitu loh. Iya. Udahlah dia kan jarang senyum. Hey, kalian guys ini nih, muatanya gitu tuh. Terus gue komen Bang, kenapa muka Amang Boru? Gue bilang gitu kan. Kayaknya kenceng tuh Kabek, Anda sekitar 2 minggu. Itu abang bikin video, jadi alisnya sampai V gitu loh. Iya, jadi marah gitu.
Iya, jadi auranya tuh marah. Bukan salah tato ya, bukan salah tato. Buki. Karena kayaknya kalau botox kebanyakan tuh kan jadi auranya kenceng dan jadi kayaknya tuh kejam gitu kan. Jadi kayak orang marah kan. Oh bisa gitu. Ya ampun, aku tuh nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Belum pernah gue tuh beneran. Sama satu lagi Mel, Luz, soal botox. Jadi gue tuh baru sekali seumur hidup botox loh. Oh, oke. Beneran asli. Gue itu nih ya, gue nggak bohong. Gue itu botox baru sekali, filler nggak pernah. Jadi yang gue lakukan selama ini, soalnya gue tuh takutan, Bo. Gue tuh takut sama yang gitu. Apa yang lo takutin coba? Yang gue takutin adalah kalau wajah gue berubah dan gue tidak mendapatkan wajah gue yang asli lagi gitu. Iya, benar. Gitu karena menurut gue tuh wajah gue, tapi gue nggak anti oplas ya, teman-teman, jangan salah ya. Jadi itu tuh gue berlakukan untuk diri gue. Tapi kalau orang mau melakukan, nggak masalah, gitu. Yang penting orang melakukannya dengan sepenuh hati, dengan hati-hati, ya, benar-benar memperhatikan dan mempelajari terlebih dahulu siapa yang melakukan dan prosedurnya aman atau tidak aman, gitu, ya. Dan apapun yang lo lakukan harus lo kenali dulu semua resikonya. Ya, if something goes wrong gitu tuh mesti dikenali. Nah, jadi kalau gue tuh selama ini yang gue lakukan hanya laser muka dan facial yang standar aja, gitu. Tapi ya kemarin Luz dari lunch kita bersama, gue tuh ngeliatin Bubek ya. Kulit lu tuh bagus banget sih. Tapi emang some women that were born with the genetic, kayak Lucy juga gitu sih menurut gua. Genetik emang terlahir dengan kulit yang awet muda dan memang gak ada masalah aja gitu loh. Iya, iya. For me kan gue emang bermasalah, jerawatan, terus berminyak, big pores. Ya mungkin back then era 20-an I hate it ya. I used to be hate the fact that maksudnya orang kayaknya mau makan coklat sebanyak apa, mau gak bersihin muka, tidur tuh gak masalah gitu kan. Tapi kalau gue kan gila lo Nek, gue biar kata pulang-pulang tipsi juga tetap gue cuci muka Nek, harus Nek, kalau nggak tetap timbul itu jerawat-jerawat. Itu sama, gue juga begitu. Masa sih Bo? Kayaknya lo enggak deh. Iya enggak, gue tuh rajin bersihin muka. Oh iya, tapi kan lo kayaknya emang dari lo muda kayaknya emang nggak pernah masalah macem-macem kan mukanya. Benar. Jadi nggak bermasalah pun gue tuh rajin banget bersihin muka. Dan dari zaman gue mulai di televisi, lu tahu dong di televisi apalagi zaman dulu, yang namanya makeup itu kan tebelnya setengah mati dan merek apa saja, ya. Dulu tuh Rayolan kan? Betul. Rayolan tebel. Rayolan. Ya kan, tebal gitu. Nah, mohon maaf ibu-ibu, makeup yang kalian bilang tebal itu di TV, mungkin itu makeup hari-hari dan gym gue aja. Iya, nah jadi itu dia. Gue tuh tidak bermasalah karena apapun segala macem nempel di muka gue itu tuh bener-bener enggak menimbulkan masalah apapun. Nah jadi dengan demikian aja gue tuh tetap tuh rajin bersihin muka, nggak pernah lupa sama pakai pelembab. Harus. Nah, gue tuh pelembab karena mukanya berminyak Kabek. Kapan-kapan kita undang dokter kulit yuk. Iya kan. Boleh. Ya kan? Lu kan punya bestie dokter kulit tuh Kabek. Ya. Karena gue itu karena mukanya berminyak. Kan gue sering denger, Tompi aja kita undang si Tompi ya kan. Tompi tuh kan selalu bilang, lo gak usah macem-macem skincare. Yang penting sunscreen, pelembab. Nah gue tuh bingung, gue tuh kan gampang jerawatan. Yeah. Should I use moisturizer atau mendingan gak usah? Karena takutnya makin oily, makin blenyak gitu loh Kak. Nah lo harus pakai Mel sesuai dengan jenis kulit lo. Betul. Jadi yang pertama itu teman-teman semuanya, lo mesti tahu jenis kulit lo tuh apa. Kalau gue tuh ternyata jenis kulit gue tuh ini normal cenderung kering, Mel, Luz. Artinya gue itu tidak akan mengalami masalah jerawat, tapi pasti gue akan mengalami lebih cepat masalah kerut.
Iya, karena kering, ya kan? Betul, karena kurang kelembapannya. Kelembapannya tuh emang nggak sebanyak orang yang berminyak. Nah, artinya kalau lo kulitnya lebih berminyak, lo pakai pelembab untuk kulit berminyak. Gue yang kulit kering ada dong. Yang kulitnya kering, gue harus pakai pelembab untuk yang lebih kulitnya kering. Kemarin itu ya gue tuh belanja ya. Biasa kan memenuhi hasrat emak-emak, gue demen banget ada satu produk lokal yang gue suka banget. Nah, sebenarnya gue pakai dia tuh untuk lipstick, terus untuk pelembab bibir gitu. Emang boleh sebut brand? Boleh lah. Boleh. Rose All Day. Oh, tahu. Aduh, gue suka loh. Aduh, bagus. Terus gue pakai juga bedaknya. Nih, gue pakai nih. Rose All Day itu bagus-bagus. Kemarin dia baru collab yang sama Powerpuff Girls. Kan? Oh iya, sama Powerpuff Girl. Terus gue karena belanja ada diskon up to 50%, gue belanja tuh, gue beli. Biasa kan Boy ya, yang nggak perlu jadi perlu. Nah, gue beli. Oh ini gue mau kasih si A, mau kasih si B, gitu nih. Nah, terus dia itu ngeluarin apa sih sekarang tuh kan? Oh, ada deh gue. Tunggu ya. Biar jelas. Dia tuh ngeluarin nih kayak gini. Kayaknya setiap brand sekarang tuh ada nih kayak gini nih, ya. Jadi dia ngeluarin ini kayak moisturizer kan, ya, moisturizer. Nah, ada 2 macam selalu dari tiap brand yang gue liatin itu ada 2 macam selalu. Nah, gue waktu kemarin belanja sama asisten gue si Paramita Ayuning Tias itu. Jadi Mit mau nggak gitu? Mau Kak? Ya udah, kita ambil ini yuk yang moisturizer. Oke. Nah dia ambil yang untuk kulit lebih berminyak. Gue ambil yang lebih double moisturizer. Oh, jadi ada ya? Gue beli coba Bu Bek, lihat Bu Bek. Ya Allah, ala-ala ada produk masuk gitu. Ala ya. Ember. Tuh. Bagus ya. Lucu kemasannya. Itu produk lokal, teman-teman. Itu produk lokal. Berapa persen harganya? Suka banget loh sama produk-produk lokal kita. Ya memang kita belum belum ya sedahsyat Korea ya. Tapi ya kita doain aja. Kalau menurut gue ya kita nggak kalah loh. Udah gitu lebih suitable for our tropical skin. Benar. Jadi yang gelap-gelap. Kalau Korea gitu kan kepengennya yang putih, terang dan lain-lain kan. Kalau menurut gue tuh, kalau produk kita tuh sudah di research ya, untuk kulit ya kita injang. Terus iya loh, gue beli lipen, seneng banget deh. Iya, Rose All Day tuh bagus. Kau pasti belinya di PIM ya pas kamu kemarin main di PIM? Bukan? Oh iya. Ya kan? Iya. Aku di PIM. Aku kan jarang-jarang ya, jadi gue mananya sih di PIM, Bo? Ada di dekat bridge-nya gitu. Punya counter sendiri. Dekat SK. Bukan. Yang ini di dekat Mango. Oh, dekat Mango. Bentar, kopi gue ketuker sama kopi anak gue. Iya. Maskara juga penting, benar. Karena kan gue udah nggak pakai bulu mata extension. Dulu gue tadinya kan selalu extension bulu mata ya teman-teman. Tapi sekarang itu gue tuh udah karena kan bulu mata gue akhirnya pada rontok. Jadi akhirnya tuh gue rawat bulu mata gue dari yang udah kecil pakai serum sampai akhirnya gue sekarang pakai maskara. Dulu tuh bertahun-tahun gue selalu syuting pun pakai bulu mata palsu, Lus. Tapi sekarang gue syuting itu udah pakai cuma maskara. Maskara juga penting loh. Yang bagus apa penting? Lu pakai maskara nggak sih, Bu Bek? Untuk saat ini belum karena kan habis operasi. Tapi habis operasi mata. Tapi kalau biasanya iya. Dan yang penting kalau buat gue bukan maskaranya. Jepit di matanya. Tunggu, Bu Bek murah bukan? Murah, Bu Bek jepitnya. Itu udah terbaik. Okay. Itu terbaik. Kalau maskara guys, turn out bagus. Ini bukan untuk yang nebelin ya, tapi manjangin
ngelengketin bulu matanya, Lengthening. jadi kayak crumple terus tebal-tebal tapi kayak panjang, dipanjangin terus kayak tipis-tipis. Itu sih something yang tipsy, bagus. Iya, benar. Bapak-bapak bingung. Bapak-bapak bingung. Perasaan tadi topiknya tentang maskara nih. Karena menjaga penampilan adalah bagian dari menjaga perkawinan. Itu benar. Oke, nanti satu hari Bubek sama Lucy sama gue ML X Becky Tumewu kita ini ya what's in our bag atau produk-produk lokal favorit kita. Kita Boleh. Boleh, Tapi boleh. sekarang kita masuk ke obrolan kita karena Bubek lagi merayakan 25 tahun anniversary pernikahannya, which is these days itu bukan hal yang mudah ya. 25 tahun loh. Bener. Pertama-tama cuma pengen tanya, how do you feel? You and Irwan, how do you guys feel? Jadi kalau gue sama Irwan, jadi gini, dulu waktu menikah, jadi waktu dari pertama deh kita kenal gitu ya, itu tuh memang gue itu orangnya sangat romantis, Lucy. Mel. Ya. Terima kasih yang pada bilang congratulations, terima kasih. Nah, jadi gue tuh orangnya romantis banget, oke? Tapi kan belum tentu pasangan kita seromantis kita kan ya. Nah dulu itu masih suka jadi bahan beranteman gitu. Maksudnya kok gue kayak bucin banget, dia tuh kayak cuek aja sih, atau kok ya ada banyak kok lah di awal-awal masa pernikahan itu kan. Kok ini, kok itu, kok gini, kok gitu dan lain-lain. Nah tapi lama-lama ya namanya juga orang serumah, seatap, sependeritaan gitu ya. Lama-lama tuh memang saling mempengaruhi gitu. Jadi gue itu pada akhirnya memang ya menyesuaikan, ya dia juga bisa ada hal-hal yang ketularan dari gue gitu kan. Tapi ya itu gue menyesuaikan sehingga gue tidak lagi seromantis dulu. Gue tuh lebih sekarang ya, kalau gue memberikan penilaian pada diri gue sendiri, gue itu sekarang lebih real aja, lebih realistis. Makanya kalau kemarin kan malam gue posting ya, ya congratulations to us gitu, ke gue sama Irwan gitu, bahwa gue bilang caption gue adalah 25 years of precious moments, karena udah pasti ya all those moments in our marriage they are so precious gitu. Hey pada berisik nih, jaing Bo. Nah jadi they're so precious gitu, but not only precious moments yang indah-indah gitu, so many broken hearts. Jadi 25 years of precious moments, broken hearts and forgiveness gitu. Jadi gue cuman bilang this love is not perfect, never perfect, but it is so real. Karena ya siapa sih Bo yang sekarang ini kehidupan pernikahannya atau ya apapun lah, relationship lu dengan orang tua lo, relationship lu dengan pasangan, relationship lu dengan anak lo, relationship lu dengan sahabat lo bahkan gitu ya. Kalau lu kerja, relationship lu dengan orang-orang di lingkungan kerja lo lebih-lebih lagi gitu. Mana ada sih Bo yang sempurna? Iya kan, tapi yang penting lo tahu bahwa itu memang kehidupan sebenarnya yang harus lo jalanin. Jadi gimana tuh caranya untuk supaya lo bisa bukan hanya bertahan ya. Sekarang kan katanya orang tuh ya yang penting lo survive deh, nggak boleh. Kalau kata gue sih lo nggak boleh hanya bertahan untuk hidup, karena hidup itu adalah karunia besar menurut gue ya. Lo harus bisa bertumbuh dalam hidup lo gitu. Makanya bisa jadi
kalau buat gue sama Irwan ada momen-momen yang kayaknya kok kita gini-gini aja ya. Terus kok kayaknya kita jalan di tempat ya. Kok kayaknya kita tuh banyak banget masalah ya. Kok kayaknya susah banget untuk lo ngerti gue dan gue ngerti lo gitu. Tapi ya mestinya masa-masa itu harus bisa sabar dijalanin, dilewatin, dan kalau udah lewat lo harus bertumbuh. Gitu loh, Nek. Itu benar banget. Tapi kayak lo bilang ya tadi Bu, lo bilang ada masa-masa di mana lo sama Irwan mungkin pasangan-pasangan yang lain juga kok susah banget ya gue ngertiin lo ya. Kenapa kok kita how come we are so different? Ya, itu ada momen yang di saat lo apa janjian kita nggak cocok kali ya, Bo? Padahal sebenarnya di saat lo ketemu mungkin 25 tahun yang lalu, semua cocok. Ya nggak sih? Tapi kan karena lo bertumbuh, Irwan juga bertumbuh. Lama-lama kita kan pasti jadi orang yang berbeda, iya nggak sih? Iya. Tapi sebenarnya orang banyak yang penasaran juga. Kita sering dengar nih, karena kita belum ada yang nyampe 25 tahun ya, tapi kita sering dengar di luar sana, supaya lo tetap membuat api cinta itu menyala. Padahal kan ada juga orang yang bilang, ya lo gak bakal cinta-cintaan lah Bo, it's all about commitment. Ya kan dokter Elvin waktu itu bilangnya apa? Kalau lo udah lewat 10 tahun, itu udah bukan cinta, tapi lo udah komitmen sebenarnya. Jadi sebenarnya itu atau enggak sih Bu Bek yang mana lo katanya ya pokoknya lo tetap ada date night, lo tetap ini supaya tetap geremet-geremet. Padahal menurut gue ya nggak mungkin deh Bo ada geremet-geremet. Ya, yang 25 tahun loh. Ya kan? Ya. Tapi gini. Lo harus mengenali ya bahasa kasih masing-masing. Betul ya, kan ada tuh 5 bahasa cinta, ya kan? Nah tapi menurut gue di luar dari 5 itu masih banyak lagi. Dan gue udah perhatiin. Irwan itu bahasa kasihnya itu ngajakin makan, Bu. Dan dia akan kecewa gitu ya kalau jadi gini. Kemarin itu lucu deh, si Irwan lagi ngobrol-ngobrol, dia bilang, gue nih katanya udah serba salah ya ngajakin lo sama Tara, kan di rumah ini kan tinggal Tara kan, Kayla udah di luar. Dia bilang, gue tuh serba salah deh, mau ngajakin kalian makan malam aja tuh kayaknya susah gitu. Bukan susah gimana, kalian udah ngomongnya kalau makan malam gak mau banyak-banyak. Nah ini kan ya antara aduh gimana ya, di satu sisi mau menjaga hubungan, di satu sisi mau menjaga kesehatan ya Nek. Ayo sekarang Lucy, Mel, gue tanya, lo emang masih nafsu gitu makan malam banyak-banyak? Pasti udah enggak. Soalnya kemarin baru aja kejadian juga. Kemarin aku tuh pengen nasi goreng MPR deh jam 8 malam. Gojekin yuk. Sementara gue kan intermittent fasting ya. Jam 4 udah kelar makannya. Tapi gimana dong? Ya? Iya, Bo. Nah, iya. Jadi itu tuh itu Irwan tuh sampai bilang gini, susah gue mau ngajak kalian makan, gila ya, dia bilang gitu. Udah kalian nggak makan banyak, kayak udah nggak mau makan malam-malam gitu. Sama nih gue sama Tara kayak gitu. Jadi gue memang bilang ya pada akhirnya ya kita makan siang aja gitu. Nah tapi gue juga sadar bahwa waduh gue nggak bisa kayak gini nih, bener nggak? Ya kan, gue nggak bisa nih kalau gue kayak begini dan mempertahankan itu, namanya ya gue egois juga gitu. Jadi sesekali memang aturan-aturan itu mesti gue langgar sendiri sih. Nah tapi ya Melanie, Lucy dan teman-teman yang lain, gue itu sekarang gue tuh sama Irwan, memang Irwan tuh suka banget hari Minggu ya. Jadi hari Minggu gue nggak ke gereja nih pagi, tapi gue makan bakmi, Bo. Itu tuh gimana Kak? Gimana? Macem Mel. Tapi yang paling enak ya, yang gue tuh sama Irwan lagi doyan banget itu, tunggu, di Alsut. Nah lu pulang gereja boleh tuh. Bukan Alsut deh, maaf, Gading Serpong. Ya deket lah ya, kalau udah di Alsut sama ke Gading Serpong. Nah itu tuh ada bakminya, bakmi daging ayam. Ayamnya gede-gede, aduh itu berkualitas banget loh.
kaldunya tuh bener-bener kaldu ayam asli. Aduh apa ya namanya ya? Asyu, aming, asyu. Tunggu. Wan, apa Wan? Nasi, bakmi ayam kita Wan? Aswi. Oh iya, itu si Kurkuma udah jawab tadi. Okay. Nah, iya betul. Aswi ya, enggak mate, udah gitu ada porsi setengah. Jadi Irwan makan porsi 1, gue makan porsi setengah. Terus ayamnya bisa dada. Tuh kata si Kurkuma, deket rumah aku. Iya bener, ayam kampung endol kata Silvi. Bener, itu enak banget. Jadi biasanya pagi jangan sedih. Sebelum jam 8 pagi, Ibu Becky udah makan bakmi, Bo. Udah carbo loading. Demi mempertahankan api asmara pernikahan. Iya, nah jadi kalau dulu tuh gue suka, aduh ngapain sih Bo pagi-pagi makan bakmi gitu, ya kan? Tapi sekarang gue tahu Bo, jadi ada beberapa kali juga gue bangun, Irwan udah nggak ada, lagi pergi makan bakmi sendiri, kan? Jadi gue pikir-pikir nanti dia bawa pulang buat gue sama Tara. Nah, jadi gue pikir-pikir, ya maksudnya gue sampai pada titik, kasihan juga ya suami gue, kebayang gak sih lo bapak-bapak ini makan bakmi sendirian gitu ya di warung si Aswi gitu, kemudian nanti dia bawain pulang buat gue, yang kemudian pas dia sampai gue baru bangun tidur cantik gitu. Jadi akhirnya gue pikir kalau dia bisa demikian sayang dan memberikan perhatian dengan aksi-aksi kecilnya, kenapa gue nggak men-challenge diri gue untuk bangun lebih pagi dan menyiapkan perut gue untuk diisi karbohidrat pagi-pagi itu gitu loh. Bagus Bu Bek, mendingan lu carbs over carbs ya, perut lo berasa mau meledak pagi-pagi jam 8 lo udah makan bakmi, daripada Mas Irwan nanti punya temen makan bakmi. Ya, enggak. Taunya dia ketemu cici-cici di sana, cocok kan makan bakmi bareng kan. Kalau gue lihat kan Irwan demennya cica-cica tuh, kalau gue lihat dari bentuk-bentuk lo. Manado udah adil. Tintring nih. Masa? Dia tipenya apa sih, Bo? Laki lu tuh tipenya apa sih? Nggak tahu, kayaknya yang ketemu cicanya baru gua. Asik. Sebelumnya nggak cici. Masa? Sebelumnya aura-aura maghrib kayak gue? Masa? Gue makan deh ke Asli ntar sama Irwan. Halo Mas Irwan. Goda aja semua orang. Biasa lu, dia kan goda-godanya berani di depan. Gue udah tahu gue. Lain sekali gue. Ya kan? Ya kan? Next question. Oke. Orang selalu bilang kalau misalnya gini ya, misal kalau gue podcast deh gitu ya, podcast tuh kan lagi banyak sekali perceraian ya Bu Bek, dan selalu tuh bilangnya kenapa sih gitu, akhirnya finally decided untuk divorce gitu, untuk bercerai. Biasanya mereka bilang dia tuh berubah atau akunya berubah, dianya nggak berubah, sama-sama sami-sami mawon dari udah bertahun-tahun gitu. Nah selalu komplain banyak orang tuh adalah kan perubahan. Gemoy banget sih Lus, ya Allah. Itu yang bikin lo betah dalam pernikahan ya Lus? Kita betah dalam pernikahan karena banyak anjing. Anjing, ya kan? Literally anjing, Bo. Nah, tapi lu kan juga berubah. Irwan juga berubah. Betul. Ini buat yang sekarang baru aja menikah atau yang baru mau menikah, kayak kemarin gue ngobrol banyak tuh sama Luna juga. Yang walaupun gue gak tahu Luna kapan akan nikah, tapi kan gue berdoa supaya Luna juga bisa menikah one day. Ayu gitu ya. Kalau Iwat kan ya ntar aja kali. Kata Opung Magda, anjing gue aja ngakak loh. Anjing gue ngakak. Jadi terus gue bilang bahwa emang semua orang tuh akan berubah, and the only thing that constant in life kan the change itself gitu. Makanya kalau orang tuh bilang dia berubah atau akunya, Iwat hadir tuh. Yang ngomong bukan gue, Opung Magda ya. Tapi aduh, Iwat hadir lagi. Gue rasa dia ini intel. Tukang baso, tukang somai. How do you guys cope with the change and the marriage
freaking 25 years been together? Jadi gini, kalau gue pertama-tama ya teman-teman, kita nggak di sini untuk ngejudge orang. Ya, orang mau bertahan, orang mau cerai, orang mau bertahan walaupun digamparin tiap hari gitu ya. Itu sebenarnya kita bisa berpendapat ya, tetapi kita tidak bisa menjudge. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah tangga orang atau pintu hidup orang. Oke, karena kalau sekarang karena ini udah zaman media sosial, kita nggak pernah tahu kok persisnya seperti apa di balik apa yang ditampilkan di media sosial masing-masing orang. Oke, itu satu dulu. Nah, kemudian kalau kita mau ngejudge, who are we to judge? Ya, karena bukan kita yang ngejalanin hidup orang ini. Betul, dan setiap orang punya pertimbangannya sendiri. Nah, jadi kalau memang orang mau bercerai pasti ada sebabnya. Dan kalau orang mau bertahan juga pasti ada sebabnya. Ada orang yang berani memulai walaupun hanya misalnya baru kenal sesaat. Pasti ada sebabnya, oke? Ada orang yang kelihatannya happy aja sendirian, ya biarin aja. Gak usah juga kita usil, kok sendirian sih Neng, berdua lebih baik. Ih, siapa bilang, belum tentu juga, oke? Nah, jadi kalau buat gue, perubahan itu pasti. Itu kan tadi udah dibilang ya, perubahan itu pasti. Nah, jadi akhirnya kita tuh gimana nih kita coping dengan perubahan? Nah, ada juga kemarin gue baca di mana ya? Banyak juga orang yang bercerai karena kecewa. Kok lu gak berubah sih? Betul ya? Kok lu sama aja sih? Kok lu dulu coolness lo itu keren banget buat gue. Sekarang coolness lo itu bikin gue jengkel banget. Kayak lu gak ada ambisi. Gue capek tahu. Nah, banyak kan juga yang kayak begitu kan. Nah, jadi apa? Sebenarnya satu, semua hal bisa dikomunikasiin. Tetapi komunikasikan pada saat yang tepat. Gue ngomong kayak begini bukan berarti gue jago loh komunikasi sama Irwan. Enggak, gue memang communication expert. Lu kan Mrs. Komunikasi, sekolah komunikasi, cara ngomongnya lancar. Betul, sebagai expert benar. Tetapi kalau udah sama pasangan kita, ini kan ada banyak faktor lagi, Mel, Luz. Ada faktor emosional yang kalau secara profesional umum gue bisa kontrol itu. Tapi karena ini adalah orang terdekat gue, nah emosional gue bablas nih di sini, gitu. Demikian juga dengan dia terhadap gue, ya dong, ya. Nah, jadi menurut gue tuh kalau gue selama ini problem gue biasanya sama Irwan adalah cara komunikasi yang juga berbeda. Harapan gue terhadap dia seperti apa, harapan dia terhadap gue seperti apa. Bisa jadi seringkali di dalam otak dia ada pikiran, gila ya nih bini gue katanya jago komunikasi. Sama gue aja nih nggak oke banget komunikasinya. Pasti gue tahu itu pasti banyak banget kejadian demikian ya. Nah tapi ya udah, itu memang bagian dari kehidupan keseharian kita lah. Banyak yang kita berantemin tuh gara-gara itu. Kayak misalnya gini, komunikasi ada bahasa tubuh di dalamnya, betul ya. Nah yang ada bahasa tubuh gue mungkin kalau sama dia nggak positif juga, banyak sering kejadian gitu. Dan bahasa tubuh dia yang buat gue nggak positif juga sering banget. Tapi ternyata belakangan gue pelajari dia emang kayak gitu, Bo. Jadi yang harus gue lakukan adalah gue harus memanage ekspektasi gue terhadap dia, dan dia juga harus belajar memanage ekspektasi dia terhadap gue. Ngerti? Oke. Gitu. Ya kan ya. Banyak pertanyaan juga. Ini tadi Putro juga nanya pertanyaan yang bagus. Kalau misalnya kita kan sebagai pasangan udah pasti berantem ya. Pasti. Ada orang yang bilang pokoknya kalau lo lagi ada permasalahan selesaikan cepat.
Tapi ada juga yang lo bawa tidur aja. Nah, kalau lo sama Irwan bisa bertahan sampai 25 tahun ini, biasanya lo penganut yang mana nih? Lo selesain malam ini juga, pokoknya sebelum kita tidur harus beres, atau ya lihat-lihat juga masalahnya gitu. Gak semua masalah harus bisa diselesaikan sekarang juga, ya kan? Pas lo berantem tuh approach-nya apa biasanya? Kalau gue yang kedua, Lus. Mel, gue tuh yang kedua, karena kan memang dibilang setiap hari itu ada permasalahannya masing-masing. Selesaikan ya sebelum matahari terbenam gitu tuh ya. Ada ayatnya. Nah, tapi kalau buat gue kan tadi kita harus mengenali siapa nih ya, lawan kita kayak apa. Nah, menurut gue kalau gue maksa, dan gue tuh ngelihat sih ada orang-orang di sekitar gue yang kayak gitu tuh, yang berkeras bahwa nggak bisa, lo harus ngomongin sekarang, suka nggak suka lo ngomong sama gue gitu ke pasangannya. Yang ada, Bo, pecah perang banget, Bo, gitu. Apakah itu yang lo mau? Kalau gue enggak. Nah, ada jeleknya juga. Kadang-kadang gue simpen dulu, nanti ternyata mau diomongin ketunda, ada meledaknya juga gitu. Nah, jadi ya itu yang seperti tadi gue bilang, enggak semua permasalahan di dalam rumah tangga itu bisa diselesaikan dengan cara yang ideal. Gitu. Idealnya lo ngomongin sekarang, ternyata enggak kejadian. Idealnya lu simpen dulu, nanti momennya pas lu keluarin. Ternyata juga, aduh, karena ada gini nih. Lu pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Teman-teman pernah nggak sih kayak gini? Misalnya gue tuh nggak suka dengan apa yang dilakukan oleh Irwan atau sikapnya Irwan. Kemudian gue nggak bisa menyampaikannya saat itu juga. Gue cari waktunya nih. Pas lagi manis, gue mau ngomong. Tapi waktu lagi manis, gue juga punya perasaan, aduh sayang ya kok ngerusak sih suasana yang manis ini. Nah akhirnya gue simpen, gue tunda. Sampai pada suatu saat, begitu ada 3, 4, 5 ya permasalahan yang gue simpen itu ya numpuk, udah jadinya meledak. Akhirnya berantem hebat. Akhirnya nggak juga dapet penyelesaian yang baik. Nah itu sering terjadi gitu. Jadi asam lambung kakak. Nah itu ada. Jadi asam sulfat udah guys. Kalau 25 tahun mah guys. Iya bener, tapi bener kata Bubek ya. Kalau gue juga makan tuh nggak bisa bener-bener yang kan kalau Alkitab kan bilang jangan sampai matahari terbenam tuh, ya kan, you keep the the problem gitu. Pokoknya sebelum bobo tuh harus diselesaikan gitu. Tapi ya memang everything tuh memang adjustable ya. Maksudnya mungkin kita nggak dendam kesumet itu saat tidur ya Nek. Karena kan kita nggak tahu ya saat kita tidur besok lu bangun kagak gitu, mungkin kata Alkitab ya Nek gitu. Jadi ya walaupun belum bisa forgive banget gitu, tapi benar kata Kak Bubek, kalau ada beberapa pasangan yang bisa langsung beresin. Kalau ada pasangan yang memang tempra ya say, bukan tempra obat panas ya Bubek, emang kayaknya meledak gitu. Nah kalau dipaksain tuh, karena kan benar-benar ya, waktu itu bisa bikin lo lebih cooling down, bener nggak? Kalau lo lagi on fire, lo lagi ngamuk-ngamuk ya ibaratnya tuh masalah lagi di otak lo, lagi udah pengen keluar banget, dipaksain berantem, dianya juga lakinya juga ibaratnya lagi kenceng-kencengnya, yang ada sih ribut, nggak akan dapat solusinya. Kadang-kadang we need to sleep it, karena kalau misalnya dibawa tidur udah enakan, apalagi kalau misalnya sebelum tidur juga kita, walaupun doanya mungkin nggak bisa kayak ya cuma gini, kesel banget kesel banget gitu ya. You just very honest to God, kesel banget, udah nggak ada feeling, udah kesel gitu kan, Tuhan gimana dong, kesel banget gitu. Kalau nggak ada dosa udah gue cekek gitu kali ya Bo. Tapi besokannya biasanya udah tuh, besokannya nggak pengen nyekek lagi tuh Bubek, paling noyor, turun jadi betul. Nah, jadi sebenarnya ini ada baik dan ya biasa kan ya, selalu kan ada sisi positif negatif. Jadi kalau ada beberapa kesempatan ya Mel, Luz, gue itu ada sih kayak menyesal dalam arti gini. Karena gue tuh orangnya anti konflik, anti konfrontasi, gue suka ya udah deh nggak usah, aduh jangan deh gitu. Ya, dan akhirnya gue tuh selalu mencoba meredam
ya. Tapi gini, kalau meredam untuk menyelesaikannya kemudian itu bagus. Tapi meredam dan tidak menyelesaikan, nah ini yang menurut gue tuh sebenarnya jelek. Mendingan lo berantemin saat itu juga, tetapi pada akhirnya pasangan kita tahu gitu bahwa hal tersebut tidak menyenangkan atau tidak baik gitu untuk kita, untuk lo dan gue gitu. Nah, karena apa? Gue, sering juga gini. Anak gue kan 2 perempuan ya, kayak Lucy. Dan gue nggak tahu gue dapet ini dari mana. Pasti dari pengalaman hidup juga dan pembawaan personality juga, bagian dari personality gue, bahwa gue itu adalah anti konfrontasi, ya kan, anti konflik. Jadi gue sering kali meredam konflik, meredam konfrontasi supaya udahlah adem ayem aja. Nah, sering kali yang gue lupa sebagai seorang istri dan ibu, gue melakukannya di depan anak-anak gue. Sehingga, ya, lu ada nggak sih kayak gini? Aduh udah deh, jangan kayak gitu. Udah nanti papa marah. Udah nanti kalau papa lihat, papa nggak suka, nanti ini, nanti itu. Nah, secara tidak sadar, gue itu membuat anak-anak gue menjadi lebih arahnya kepada people pleaser. Karena gue juga begitu. Lu people pleaser gitu. Anti konflik. Iya, gue iya. Ya kan? Anti konflik, anti konfrontasi, and ya karena gue bawaannya dari dulu bergerak di bidang hiburan ya, kan menghibur orang ya, pleasing people. Tapi memang ternyata gue tuh memang people pleaser, Mel. Jadi gue itu memang kayak gini ya, gue tuh sangat peduli dan sangat ngurusin kayak kakak-kakak gue mau kumpul, gue yang ngeladenin semua tuh. Gue yang nyiapin segala macem. Temen gue mau apa. Nih temen gue aja ya mau ngawinin ya. Tapi gue melakukannya tidak dengan iming-iming atau tidak berharap bahwa gue melakukan itu supaya nanti gue mendapatkan sesuatu. Mel, enggak. Gue melakukannya karena gue suka, gue happy when other people are happy gitu. So it's very important for me to make people happy, tanpa to please them gitu. Tanpa akhirnya focusing apa yang lu rasain gitu ya. Benar. Akhirnya gue capek sendiri. Nah, belakangan gue tuh menyadari bahwa aduh kok gue tuh ternyata such a people pleaser banget ya. Dan gue tidak mau anak-anak gue menjadi demikian. Jadi gue ingetin sama anak-anak ya, kalian harus tahu apa yang menjadi hak kalian. Kalian harus tahu bahwa bukan tanggung jawab kalian untuk selalu berkata ya kepada orang suka. Kalian harus punya menunjukkan, and it's okay to say no ya. Lu mau diajak pergi nih, aduh nggak enak ya kalau nggak pergi, atau aduh nanti orang kecewa ya kalau gue nggak datang. Padahal mestinya it's okay to say no, and you don't have to explain yourself ya. Lo nggak perlu kok menjelaskan kenapa lo nggak bisa pergi atau kenapa lo nggak suka ini. Jadi aduh maaf nih gue nggak cocok makanannya. Sebenarnya lu bisa bilang, lu nggak perlu, aduh sorry ya nggak bisa makan ini terlalu pedes, aku tuh dari kecil nggak diajarin makan pedes, nggak perlu. Iya repot. By the way ya Bu Bek, penjelasan itu gitu. Ini pas banget tadi pagi. Bu Bek tadi pagi. Ini kan Bu Bek kan lagi ngomongin soal ya misalnya spesifik yang suka mendem, suka avoiding conflict. Pas banget Bo, tadi pagi gue lagi buka IG. Ada satu postingan, gue lupa orang India, kayaknya siapa lah dia bilang katanya istri yang suka memendam-mendam untuk supaya nggak ribut sama suami, pokoknya apa-apa ditelan gitu ya. Katanya itu merupakan bibit-bibit cancer nih, coy.
Jadi emosi terpendam katanya. Jadi kadang-kadang bener kata Bu Bek, ada baiknya nggak usah semua dipendem, kadang-kadang nggak usah semua di avoid. Kalau emang harus konflik, ya udah dikeluarin aja dari hati kita gitu loh. Betul, tapi ya keluarin aja, dikomunikasiin dengan cara yang lebih positif. Nah Mel, kalau ngomong-ngomong soal jangan pendem-pendem nanti jadi penyakit, sebenarnya bisa jadi penyakit apa aja loh. Bukan cuman jadi penyakit kanker. Karena apa? Sebenarnya segala sesuatu yang kita nggak keluarin itu menjadi hal yang membuat sekarang itu kan semuanya stress related. Ya kan, dan kalau lo udah stres, ya, jadi ini ada koneksinya antara perasaan yang lo pendem, gejolak emosi yang lo tidak bisa selesaikan itu dengan gangguan fisik ya. Nah, jadi kalau lo udah punya sesuatu yang bisa menjadi penyebab stres, jadi stresor, kemudian badan lo stres. Stres ini kan membuat adanya perubahan chemical di badan. Nah, begitu perubahan chemical itu terjadi, apapun yang tadinya baik-baik saja bisa menjadi tidak baik. Setiap orang tuh punya sel kanker ya di dalam tubuh masing-masing. Jadi jangan sampai sel kanker itu hidup karena ada stresornya. Gitu. Ya. Psikosomatis namanya Kak, betul. Jadi jangan sampai karena kita terlalu banyak mendem, karena kita terlalu banyak kemarahan ya, kita banyak ini, kita banyak itu. Tadi ada yang bilang jadinya autoimun Kak, jadinya ini, jadinya itu. Tahu nggak, lagi zaman kemarin pandemi, begitu banyak orang yang tidak tahu bahwa selama ini dia punya bakat autoimun, keluar semua autoimunnya. Iya, itu benar, banyak. Gitu, ya kan? Nah, jadi dijaga juga bahwa lo harus bisa sehat, dan kalau gitu karena gue mau sehat, gue keluarin aja selalu. Nah, enggak juga begitu teman-teman. Jadi kalau buat gue ya, Lucy, Mel, yang penting itu bahwa lu tahu apa hal yang menyenangkan yang perlu lu kerjain saat lu banyak memendam rasa, pikiran dan lain-lain. Ibaratnya gimana untuk menetralkan emosi negatif menjadi lebih oke aja. Kalau gue olahraga, nonton Netflix. Sebut merek itu, nggak Netflix aja, Prime Video, HBO Go, ya Apple TV, you name it, gue mah lengkap ya, itu channel-channel TV berbayar itu ya, karena itu adalah aktivitas untuk menyehatkan gue. Nah, terus abis itu apa lagi? Nih, anjing-anjing gue. Sama dong. Sebelum ketemu kita bertiga, kan gue sama Lucy udah lunch berdua. Kita sepakat walaupun kita belum nyampe di usia 25 tahun, kita sepakat bahwa gue 14 tahun, Lucy 18 tahun ya Neng, lu ya Mas? 19 tahun. Emang pada akhirnya dalam pernikahan, lu harus mencari cara yang paling tepat untuk membuat lu tetap waras dan bahagia dan sehat. Kalau ada yang mendadak jadi atlet, gak usah dipertanyakan, biarin aja. Benar, makanya kalau tiba-tiba jadi atlet, segala cabur, nge-gym, pilates, sampai jungkir balik, mungkin dia bukan lagi bakar kalori, tapi dia lagi bakar memori. Banyak terjadi di kota-kota besar. Iya, Bu. Bener. Jadi maksudnya gini, menurut gue tuh kita justru harus, jadi dalam ya kayak gini ya, dalam pernikahan, tapi secara umum tuh sebenarnya dalam hidup, justru yang harus lo kenali itu adalah bukan hanya orang yang bersama dengan lo, tetapi you have to get to know yourself better. Lo harus bener kenali diri lo, apa yang lo suka untuk lakukan, apa yang bisa bikin hati lo lebih sejahtera, apa yang bisa bikin lo tuh menjadi lebih bersemangat gitu. Itu yang mesti lo kerjain. Itu harus menjadi aksi lo dalam hal melakukan atau praktis self love, self care. Bener. Jadi
sebenarnya satu, itu poin penting banget. Bu Bek bilang kita harus kenal diri kita sendiri dulu. Nah kan perkawinan itu bisa bubar, bisa banyak pertengkaran besar karena apa? Lo ngarepin pasangan lo tahu yang lo mau, bisa baca pikiran lo tanpa lo mengkomunikasikan, benar? Ya. Itu benar. Tuh biasanya itu yang ekspektasi, aduh harusnya dia tuh paham dong, dia harusnya ngerti dong kalau gue maunya diginiin. Ya kalau lo kagak bilang, nggak ngerti malih orangnya, ya kan? Iya. Nah tapi gini, gue tuh ada ya Luz, Mel, gue tuh ada satu kenalan gue, dia masih muda, jauh lebih muda dari gue, lebih muda dari kalian, oke? Nah ternyata gue nggak tahu nih ceritanya, gue baru nengok-nengok dari luar aja. Tapi I care about this young women. And pokoknya menurut gue dia pun adalah sosok yang inspirasional gitu. Nah jadi kemarin ini gue lihat dia ternyata baru keluar lagi sebagai seorang single mother, ya. Padahal masih muda banget. Jadi nggak tahu umur pernikahannya berapa tahun, ya. Tapi di bawah udah pasti. Jadi dia tuh benar-benar keluar dari pernikahan dia. Gue nggak tahu apa yang menyebabkan pernikahan itu gagal dan lain-lain. Tapi dia benar-benar menunjukkan sisi yang positif yang dia dapatkan dari perceraian yang sudah dia lalui. Jadi dia kasih lihat bahwa ini loh gue udah melewati semuanya dan gue tuh baru mengenali bahwa diri gue punya potensi yang begitu besar untuk dijalani sendiri daripada gue ada di dalam toxic relationship yang merusak gue. Gue gak mau hidup untuk sekedar orang lain, tapi gue mau hidup untuk diri gue. Dan di saat gue hidup untuk diri gue adalah menjadi pribadi yang lebih baik untuk membesarkan anak gue. Gitu, ya. Nah, gue tuh juga salut banget untuk orang-orang, untuk perempuan-perempuan yang berani mengambil keputusan demikian. You know? Karena pasti kan gak mudah ya Bu Bek. Iya, gitu. Ya, gitu. Jadi gue bukan bilang bahwa nggak boleh, lo nggak boleh cerai, nggak ada tuh kayak gitu. Tapi gue juga nggak bilang udah cerai aja, enggak. Tapi nah itu dia, masing-masing orang punya jalannya sendiri gitu. Dan kalau dia bisa menjadi lebih positif kemudian, ya kenapa enggak gitu? Itu sih. Ya, nah, gue selalu bilang bahwa kita nggak pakai sepatu mereka di balik semua dinding rumah mereka kan kita nggak tahu ya apa air mata yang mereka lewatin, apa struggle yang mereka lewatin, apa doa-doa juga yang mungkin mereka udah panjatkan gitu ya kan. And again seperti Bu Bek bilang, siapa kita untuk ngejudge mereka karena kita juga punya struggle sendiri dalam pernikahan kita gitu loh. Benar. Nah tapi kalau tadi Melanie sama Lucy kan sempet ngomong soal komitmen ya. Ya kan, ini kata Putro tapi nyebelin juga Kak kalau ada orang divorce terus dia ngerasa si paling benar. Iya betul, tapi maksudnya makanya kita lihat lah ya, kita ada di situ untuk support orang-orang yang kita tahu, yang kita kenal, yang kita kenali mereka punya potensi yang positif dan ternyata dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah kenapa enggak kita bisa support mereka. Nah tapi gini, kalau bicara soal komitmen kan ada juga orang-orang, biasanya nih orang-orang yang dari generasi yang lebih senior nih mengatakan bahwa anak sekarang mah kurang tough, ya kan, kurang bisa bertahan dengan komitmennya masing-masing gitu kan ya. Nah kalau menurut gue gini, memang pada akhirnya kalau kita bicara komitmen, gue juga selalu inget komitmen gue waktu gue menikah di gereja. Waktu itu gue menikah kan gerejanya gereja Katolik ya. Gue tuh lahir sampai nikah tuh Katolik. Jadi gue menerima sakramen pernikahan itu di Katolik dan
ya kan dikatakan bahwa waktu kita membuat janji, kita berjanji untuk sehidup semati di saat susah dan senang, itu kan di hadapan Tuhan ya, Bo. Gitu. Dan itu kan adalah janji kita sehidup semati sampai hanya maut yang memisahkan, gitu ya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Nah, itu yang gue percaya dan di dalam agama gue, dan itu adalah komitmen yang selalu menjadi tahap akhir dari permasalahan yang ada. Balik kepada janji suci yang pernah gue ucapkan. Gitu. Demikian juga dengan Irwan. Oke. Nah, tapi ini yang juga penting. Komitmen itu nggak akan kita nggak akan kuat mempertahankan dan kembali kepada komitmen kalau kita tuh nggak punya cinta, Bo. Kalau cinta itu udah nggak ada, ibarat kasar gitu, F lah si komitmen itu. Hidup lo sana sama komitmen. Gitu. Tapi cinta apa sih, Kak Bek? Gini loh, kalau pertanyaannya cinta yang lo temukan di saat lo pacaran, di saat lo 5 tahun, 10 tahun, sampai 25 tahun tuh cinta yang kayak apa? Supaya kita tahu nih, yang kalau tiap lihat deg-degan kah atau yang kayak apa? Udah nggak begitu kan? Nah, jadi kalau cinta kasih gitu ya, dalam arti ya. Jadi kalau gue setelah 25 tahun ini ya, Nek, cinta itu adalah bagaimana kita bisa saling memaafkan untuk hal-hal kecil yang kita anggap ini adalah kesalahan, bisa kita anggap nggak usah ada. Bisa kesalahan besar ya, coba kita lihat apakah can we cope with that. Ya, bisa jadi di kepala kita itu masih besar, tetapi ya sudahlah, ya bukan harus mengorbankan, tetapi bukan harus mengorbankan diri, tetapi lebih ya realistis aja gitu. Emang kalau lo nggak bisa nerima kesalahan yang ini, kemudian lo mau apa? Lo mau keluar dari perkawinan lo, cari orang baru, kemudian lo dapet gitu orang baru yang nggak akan melakukan kesalahan yang sama. Kan nggak juga gitu. Jadi menurut gue yang namanya cinta pada akhirnya itu harus realistis juga. Bukan hanya sekedar perasaan yang menggebu-gebu. Nah, of course you have to keep your love alive. Ya kan? Nah, dengan apa? Ya makanya kebersamaan dijaga. Kemudian komunikasi diusahakan. Ya dong, kalau kebersamaan dijaga, just to be together aja bisa nggak sih? Bisa. To be together and talk to each other, mungkin enggak loh. Tapi dengan ada di situ, beneran, dengan ada di situ, ya udah gitu. Cuman tempel-tempelan kaki aja, jempol gitu. Belakangan ya, Bo, gue. Gak bisa. Tempel-tempel kaki, tapi Tyson pasti minta, capek gua. Awalnya jempol, lama-lama jempol yang lain, capek lah. Nah mungkin bahasa kasihnya Tyson kan? Iya, emang bener kata Kak Becky, emang lelaki kan beda-beda ya. Ada yang bahasa kasihnya harus begitu, kalau nggak masalah remote otak aja bisa ngomel panjang sampai 2 bulan. Tapi kalau mau beres itu, mau kita taruh anduk, mau kita taruh maskara berantakan, makeup aur-auran, nggak apa-apa dirapiin sama dia. Nah, kan kalau kayak gitu kan berarti masa iya sih lu berangkat tanpa kecocokan? Nggak mungkin, iya kan? Pasti kan ada kecocokannya. Nah, jadi kalau nanti di masa-masa lo isinya komplain semua nih di otak lo, kenapa sih dia begini, kenapa sih? Coba deh lo pikir-pikir lagi, dulu kecocokan gue apa ya? Oh, tapi gue kecocokan gue ini. Lo tahu nggak kecocokan gue salah satu sama Irwan? Kita sama-sama singelong lagu Kahitna. Ih, Head Yunus masuk. Jarang kan, Bo, laki yang singelong lagu Kahitna. Coba. Iya enggak? Iya bener. Berarti dia tuh romantis dong, Bo. Ya Lumi dah. Itu lu, iya kan? Ya romantisnya beda gitu kan? Iya bener. Tapi emang ekspektasi tuh harus di adjust ya. Kalau udah menikah lama ya Bu Bek ya. Terus emang bener nggak ada deh tuh katanya tetap akan cinta menggebu-gebu itu.
Nah, kata cuy. Diana, selamat pagi. Apa adanya ya, Jai. Real apa adanya. Kadang di kencing lu, kadang di pipis lupa di flush, ya kan kita juga yang nge-flush tuh. Mana kencing laki sama kencing perempuan kan beda aroma tuh, ya kan? Ngerti gak sih perasaan gue? Paham, ngerti. Tapi benar, kalau misalnya Kak Becky tadi bilang kalau semua itu harus dikomunikasikan. Kalau gue ya, Bo, tipsnya adalah kadang apa yang udah ada di dalam nih dipendam, misalnya nggak bisa ngomong hari ini nggak apa-apa, tunggu sampai moodnya enak, terus udah gitu lagi curhat-curhat apa, kita kan punya kemampuan untuk bisa membaca situasi ya. Wah, lagi enak nih moodnya, lagi bisa ngobrol panjang lebar, selipin, kayak baca adlibs aja, tahu-tahu ada aja, ya kan? Tapi gue itu ya, gue kan pernah jadi iklan Pons ya. Iya, tahu dong. Gue iklan Pons sama Irwan. Lu tahu gak kalimat pembukanya? Apa? Iklan Pons tuh. Saya bukan orang yang romantis. Karena kan iklan Pons itu dibuat berdasarkan memang kita diajak ngobrol dulu kan. Irwan tuh kayak apa gini. Nah, jadi kayak gue ya, di kepala gue tuh memang pada akhirnya emang laki gue bukan orang romantis. Tapi lo tahu apa hal yang terromantis yang menurut gue yang pernah dia lakukan? Dia pernah pulang gini, dia pulang. Oh, Irwan kayaknya marah deh, Bo. Irwan kayaknya marah deh kalau cerita-cerita. Banting-banting piring no, Bo. Oh, dia pergi dah. Pukul bola. Mungkin dia gemes dengerin dari tadi kita ngobrol, ini gue pukul bola aja deh. Gitu ya, nih. Ekspresi. Ya, jadi ya hal terromantis yang pernah dia lakukan itu adalah waktu itu dia pulang. Dia pulang kan dia tatoan ya, Nek. Tahu-tahu dia pulang, dia bilang dia ada tato baru nih. Oh, tato barunya apa? Dia nato nama kita loh. Jadi dia tuh ada tato kayak lidah-lidah api gitu loh di sini. Nah, kemudian di ujung tiap lidah apinya itu ada satu namanya Becky, kedua namanya Tara, ketiga namanya Kayla. Kan gue kan nggak expect itu ya dari dia gitu. Nah, jadi kayak gitu dianya tuh. Jadi kayaknya ada hal-hal yang gue nggak pernah kepikir dia lakukan. Ya udah gitu. Jadi jangan sampai kita juga terlalu fokus dengan hal-hal yang kita nggak dapet, yang kita nggak ngerti dari dia, yang kita rasa nggak cocok kita sama dia. Tetapi kita juga mesti tuh ada ngitung hal-hal yang manis, yang berarti, yang belum tentu manis tapi berarti, yang pernah dia lakukan, yang ternyata itu adalah hal yang besar kali buat dia lakukan untuk kita gitu loh. Makanya dibalik Tante Becky pakai gaun yang sangat luar biasa, tampak singset, percayalah ada hari-hari di mana dia makan bakmi sebelum jam 8 pagi, ya. Demi mempertahankan 25 tahun pernikahan. Karena kalau Bubek nggak mau makan bakmi jam 8 pagi, cuma mikirin pengen langsing aja pas ngemsi, takutnya Irwan nanti tatonya apinya nambah. Satu lagi tentang makan bakmi. Karena dia karena ternyata tatonya nambah Aswi. Bakminya. Dek, kalau dia kesal sama lo bukan Aswi lagi, Asu, Bo. Bo, dia anjing. Jangan-jangan Irwan rajin banget golf, ya kan? Terus dia makan di Aswi, beda-beda ke Gading Serpong. Mungkin itu adalah cara dia untuk membuat waras nikah sama lu 25 tahun, nih. Bisa jadi loh, Bubek. Iya kan? Wah, signal jelek nih. Ya, siapa tahu itu caranya Irwan dengan nge-golf, makan bakmi, cara dia untuk supaya tetap waras nikah sama lu 25 tahun. Ya demikian bisa jadi. bisa. Oke, untuk menutup ya,
Kalau ada yang bilang pernikahan, kemarin gue ketemu sama Alia sama Torik, pasangan yang lagi anak muda yang digilai apa segala macam. Terus kita ngebahas sedikit tentang banyak yang orang bilang sekarang marriage is scary, ya kan? Terus kita tuh akhirnya came up dengan kayaknya mungkin bukan marriage is scary ya, tapi marrying the wrong person is scary. Tapi how about you guys? Bagaimana menurut Lucy, bagaimana menurut yang 19 tahun sama menurut Bubek yang 25 tahun? Is marriage is scary or marrying the wrong person is scary? Lebih yang kedua sih. Lebih yang kedua. Dan sebenarnya waktu kita menikah itu ya kita nggak tahu nih apakah ini memang the right or the wrong person untuk kita. Iya dong. Nah, tapi semuanya akan terbukti dengan dalam perjalanannya. Dan bisa aja kalaupun ini di luar dari idealnya yang kita inginkan, tapi seberapa sih kurang idealnya? Kan pada akhirnya kita juga yang mesti ya ini pilihan gue loh. Nah, itu tuh walaupun pilihan gue salah, tapi ini pilihan gue. Ya kan, dan kalau memang masalah yang dihadapi bisa diselesaikan dengan tetap baik dan positif, ya adalah tanggung jawab lo to stick with your commitment because itu orang itu adalah yang milih lo. Yang milihin lo. Ya kita yang milih, soalnya pas dulu nggak ada pilihan lain kali. Limit. Pas udah cakep, pas udah sukses, pilihannya di banyak. Coy, inget itu pilihan lu lo dulu, bukan pilihan orang lain, pilihan Anda sayang. Iya. Ya kan? Benar. Iya. Siap. Anyway, happy wedding anniversary 25 tahun Bubek. Thank you. Tidak mudah, and I'm sure sebenarnya dibalik semua 25 tahun looks like everything so beautiful, Becky and Irwan. Banyak kok guys juga kalian, kadang-kadang kita iri ya ngeliat, kok kayaknya Bubek enak banget sih, pernikahannya adem ayem. Percaya deh, tidak semuanya semanis itu, tidak semuanya seindah taman bunga. Dan Bubek bilang, ingat, perjalanan pernikahan itu seperti lagi jalan-jalan di taman. Ya, tamannya itu Jurassic Park. Kadang ada T-Rex, kadang ada yang lucu gemes itu dinosaurusnya, kadang ada pengen makan kita, ya kan, macam-macam. Kadang ada yang bentuknya lucu tapi ternyata berbisa. Wah, tuh dia, ya kan. Anyway, tapi menurut gua stick with the commitment seperti Becky sama Irwan sih. Truly these days is one of the kind. Harus walaupun apapun yang terjadi, you guys one of a kind, and we're so proud of you. Thank you, Mel Lucy. Tapi ya sekali lagi ya, bahwa pernikahan itu kita nggak bisa ngejudge bahwa kalau lo ada jalan keluar terbaik misalnya dengan berpisah atau apapun, ya bisa jadi memang itu adalah proses yang harus dijalani juga. Jadi, jadi kalau dikatakan kan seneng tuh pada banyak yang bilang oh couple goals. Jangan, maksudnya. Kadang-kadang kita cuma ngelihat di luar aja, kita pakai goal-goalan itu, tapi ternyata itu enggak menjadi sebenarnya contoh yang terbaik untuk kehidupan kita. Ingat, tiap orang punya kehidupan dan kebutuhan yang berbeda-beda juga. Oh, ya, bandingin dikit-dikit sama orang lain lah, pokoknya apalagi cuma dari sosial media ya. Encrot. Dan kadang kalau yang pun misalnya Bubek kan mungkin sedih ya, misalnya ngelihat Bubek 25 tahun, ada mungkin nih penonton kita, aduh aku di usia mungkin 3 tahun pernikahan udah memilih untuk berpisah dan udah divorce gitu. Ya jangan kecil hati juga, karena kan juga mungkin partner yang dipilih saat itu mungkin juga kita udah nggak sanggup, udah nggak mampu. Tadi Bubek bilang daripada lu juga in a toxic relationship, lu juga nggak sehat. Mungkin memang ada baiknya lu menjalani hidup lu sendiri dan lu bisa lebih happy, bisa lebih waras, so bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Benar. Don't be sad. Ya. Thank you loh Bubek. Seneng banget. Banyak ngobrol-ngobrol. Kamis kalau nggak repot kita live lagi, topiknya beda ya. Iya, Kamis kita live lagi. Topiknya apa tuh? Kita ngomongin yang apa? Itu aja. Apa mau makeup aja nih? Makeup ini aja. What's in your bag? Makeup lokal yang lagi sekarang lo lagi senengin. Yang ringan-ringan aja Bubek. Boleh, nanti gue kumpulin. Oke. Baik kalau begitu ya, Bo.
Siapa tahu ini bisa menjadi colekan kepada brand-brand lain ya kan? Sama vitamin mata, jangan lupa kalau itu kalau tidak mau lepas seperti saya. Oh, udah tuir dah kita ya, Nek. Makasih semuanya. Kita jumpa besok jam 8 pagi. Bye. Bye, guys. Bye. Bye, guys. Terima kasih. Dah.